Hari ini berkunjung ke bagian apa namanya nih, gizi ya, yang menyediakan makanan untuk pasien Rumah Sakit Sultan Agung Majapahit. Bisa minta penjelasan nggak sedikit tentang SOP yang berlaku di ruang gizi ini? Silakan. Jadi di instalasi gizi ini sendiri kan ada manajemen penyelenggara makanan. Karena kita sudah menerapkan sistem jaminan produk halal, jadi kita SPO-nya menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh BPJPH. Jadi dari SPO itu ada beberapa, jadi SPO itu mulai dari penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, sampai penyajian dan distribusi. Oke, kalau boleh tahu nih, yang langsung berkaitan dengan prinsip syariahnya apa? Dapur rumah sakit. Kalau berkaitan dengan prinsip syariahnya itu di beberapa titik ada, contohnya seperti di penerimaan itu kita harus menerima bahan makanan yang sudah halal, yang Memastikan halalnya gimana? kita bikin daftar dulu. Jadi daftarnya tuh ada positif list kan kayak misalnya tahu, tempe, terus sayur-sayuran kan itu positif list. Kita daftarkan itu di tabel, habis itu kita tambahin dengan bahan-bahan kemasan lainnya. Tapi kita harus mencari dulu dia ada nomor BPJPH-nya kan atau ada melalui website BPJPH. Jadi nanti tabelnya itu lengkap, ada apa, nomor BPJPH, produsennya dan lain sebagainya. Sampai nanti sudah fix tabel bahan itu baru kita ajukan ke BPJPH. Misalnya sudah ada balasan dari BPJPH sendiri, maka jadi bahan-bahan yang ada di list itu aja yang kita pakai. Oh, itu yang bagian pemasukan makanannya ya. Terus kalau pengolahannya? Kalau pengolahannya jadi Syariahnya gimana? syariahnya itu yang penting bebas dari ini ya, nadas dan najis. Oh iya, itu ya. Tidak boleh ada dicampur sama produk haram. Itu pasti sudah screening jalan gitu ya. Jadi karena kita sudah ada surat pernyataan bebas babi juga dari direktur. Oke. Terus apa lagi selanjutnya? Selanjutnya penyajian juga itu harus dipastikan bebas hadas dan najis juga, dan tidak boleh tercampur dengan bahan non halal atau bahan yang di luar daftar yang kami buat itu. Kalau kita mau minta pendapat nih, apakah umpamanya makanan yang basi itu kemudian tersajikan itu dianggap sebuah apa ya, kira-kira boleh nggak? Misalnya ada yang sampai basi kemudian dimakan oleh pasien, Nggak boleh sih. nggak boleh sebenarnya ya. Kenapa nggak boleh? Karena itu kan kalau halal itu kan harusnya toyib. Oh, Tapi kalau itu kan iya. tidak toyib lagi. Tidak taib lagi ya kalau udah basi ya. Jadi, makanya kita punya aturan juga untuk menjaga hygiene dan Jadi makanannya harus halalan thayyiban. Oke. Apalagi yang bisa dijelaskan kaitan dengan prinsip syariah di bagian dapur ini? yang pasti penyimpanannya juga nggak boleh kecampur sama bahan non halal. Terus harus jelas ada labelnya dikit bahannya gitu, dan harus ditempelkan halal pas, jadi berarti dia tuh sudah lulus lah halalnya gitu. Oke. Setelah itu kita juga di dalam area pengolahan ini tidak boleh membawa makanan dari luar, harus dari instalasi gizi. Karena kalau dari luar kan misalnya mungkin dari luar aman aja, apa halal aja, mungkin karena yang bikin orang muslim juga kan mereka belum bersertifikat, jadi kada tahu mungkin ada tercampur apa kan. Jadi dari sini semuanya dipastikan ya. Jadi nggak boleh bawa makanan dari luar instalasi gizi. Secara pasti ya. Sama untuk pasiennya juga kada boleh alat makanan itu dipakai untuk makanan dari luar instalasi gizi. Jadi harus makanan yang dari produk